Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya Cerita Mama dan Indah. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, untuk video saya kali ini saya ingin ngebahas tentang pengapuran plasenta. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa itu pengapuran plasenta dan semua hal yang berkaitan tentang pengapuran plasenta, simak terus video ini dan jangan di skip ya. Nah, bagi para bumil nih, jangan anggap remeh tentang pengapuran plasenta ya. Sebelumnya kita kenal dulu nih, sebenarnya plasenta itu apa sih? Plasenta itu adalah organ tubuh dari ibu yang menghubungkan janin di dalam rahim dengan tubuh ibunya. Nah, melalui plasenta, janin mendapat makanan, oksigen, dan dapat mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Nah, plasenta memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi janin dan memberikan asupan nutrisi kepada janin selama dalam kandungan. Nah, perlu Anda ingat kembali ya Bunda, bahwa pengapuran plasenta itu merupakan hal yang umum terjadi. Namun, jika perubahan pada plasenta ini terjadi tidak sesuai dengan usia kehamilan, misalnya tingkat pengapurannya sudah lanjut namun usia kehamilan masih muda, nah maka hal tersebut kemungkinan bisa disebabkan oleh masalah dalam kandungan. Pengapuran plasenta terjadi ketika ada penumpukan kalsium dalam plasenta atau ari-ari sehingga jaringan plasenta berubah menjadi lebih keras secara bertahap. Nah, kondisi ini terjadi secara alami sebagai bagian dari proses penuaan plasenta pada usia kehamilan yang semakin mendekati hari persalinan. Ciri-ciri pengapuran plasenta yaitu adanya bercak putih yang tersebar dari dasar plasenta hingga ke permukaannya. Nah, bercak putih itu adalah penimbunan kalsium yang muncul karena pecahnya pembuluh darah kecil. Nah, timbunan kalsium itu dapat dideteksi dengan pemeriksaan USG. Satu hal yang harus menjadi perhatian jika bercak putih pengapuran itu terjadi pada trimester kedua kehamilan, sebab belum seharusnya plasenta mengalami timbunan kalsium di trimester kedua tersebut. Nah, timbunan kalsium itu dapat merusak jaringan plasenta dan mengubahnya menjadi jaringan ikat yang kaku. Kalsium juga membuat pembuluh darah menjadi kaku atau tersumbat sehingga aliran makanan, oksigen, atau juga pembuangan kotoran itu menjadi tidak lancar. Akibatnya pertumbuhan janin jadi terhambat. Nah, pengapuran plasenta tidak dapat dicegah ya Bunda, karena proses pengapuran plasenta seperti pembuluh darah yang menua. Nah, pembuluh darah yang tua itu akan menjadi kaku dan mungkin mengalami sumbatan. Nah, pengapuran plasenta yang perlu diwaspadai adalah yang terjadi sebelum waktunya karena akan menghambat pertumbuhan janin. Nah, proses pertumbuhan bayi ada dua fase, yaitu fase pembentukan sel atau hiperfasi. Nah, kemudian fase pembesaran sel atau hipertrofi. Nah, bila gangguan seperti pengapuran plasenta terjadi pada awal kehamilan, tentu fase pembentukan sel menjadi terhambat Bunda. Nah, apabila aliran darah dan kondisi plasenta tidak berfungsi secara optimal, ya tentunya kesejahteraan janin menjadi tidak baik ya. Jika gangguan terjadi pada awal kehamilan, janin itu akan terlihat lebih kecil dan jumlah selnya juga tidak sebanyak jumlah sel pada bayi-bayi normal yang lainnya.
proses pengapuran plasenta tidak berlangsung menjadi parah karena plasenta memiliki permukaan yang sangat luas. Nah, pengapuran plasenta terbagi dalam beberapa tahap perkembangan, yaitu ada grade 0, grade 1, grade 2, dan grade 3. Pada grade 0, plasenta terlihat segar dan permukaannya tidak ditemukan pengapuran. Nah, pada grade 1 terlihat sedikit gambaran pengapuran di print film USG-nya. Nah, untuk grade 2, pada permukaan plasenta dapat dengan mudah ditemukan pengapuran berbentuk setengah lingkaran. Nah, pada grade 3, pada permukaan plasenta ditemukan banyak pengapuran yang berbentuk lingkaran-lingkaran. Pengapuran plasenta atau klasifikasi plasenta itu terbagi menjadi 4 tingkat berdasarkan usia kehamilan ya. Tingkat 0 itu biasanya sebelum usia kehamilan 18 minggu. Nah, tingkat 1 itu biasanya di usia kehamilan antara 18 minggu sampai 29 minggu. Nah, di grade 2 itu usia kehamilan antara 30 minggu sampai 38 minggu. Dan untuk grade 3 itu biasanya pada kehamilan yang mencapai 39 minggu atau lebih. Nah, tingkat pengapuran plasenta ini hanya bisa terdeteksi melalui pemeriksaan USG kehamilan secara rutin. Nah, tingkat klasifikasi atau pengapuran plasenta ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, antara lain kebiasaan merokok, atau ibunya merokok, atau si ibu sering berada di kawasan yang terdapat banyak asap rokok. Nah, kemudian yang kedua, hipertensi atau stres berat selama kehamilan. Nah, pemicu yang ketiga adalah infeksi bakteri pada plasenta. Nah, yang keempat, solusio plasenta, yaitu kondisi saat plasenta terlepas dari dinding rahim. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan termasuk paparan radiasi. Nah, faktor yang keenam, efek samping obat atau suplemen tertentu, misalnya obat antasida atau suplemen kalsium, terutama jika dikonsumsi terlalu lama atau dalam dosis yang tinggi. Nah, itu dia adalah faktor-faktor yang menyebabkan bisa terjadinya pengapuran plasenta pada janin. Nah, agar masalah pada plasenta dapat dihindari, para bunda perlu menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter akan memantau kondisi plasenta dalam setiap kunjungannya, termasuk tingkat pengapuran plasenta. Selain itu, hindari juga asap rokok dan jangan mengonsumsi sembarangan obat selama hamil. Juga tetap senam hamil, usahakan tetap rutin senam hamil, terus juga rutin berolahraga, banyak gerak, dan juga jauhi paparan asap rokok. Dan ya, intinya sih pola gaya hidup kita harus diperbaiki supaya kehamilan kita normal atau tidak mengalami gangguan apapun, dan juga ibu dan bayi juga sehat. Nah, pengapuran plasenta bisa terulang pada kehamilan berikutnya ya bunda. Yang sudah pernah mengalami diharapkan bisa mengubah gaya hidup sehingga pengapuran plasenta itu tidak terjadi lagi. Nah, sekianlah info saya mengenai pengapuran plasenta ya bunda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para bunda yang sedang hamil namun mengalami pengapuran plasenta. Khawatir itu perlu, tetapi jangan berlebihan ya bunda. Ada baiknya bunda harus rutin konsultasi ke dokter supaya bisa mengatasi pengapuran plasenta yang bunda alami.
Nah, semoga bagi para bunda yang mengalami pengapuran plasenta pada kehamilannya, saya doakan semoga bayi bunda selalu dalam lindungan Tuhan dan nanti akan lahir dengan sehat dan selamat. Bunda juga bisa melahirkan atau bersalin dengan sehat dan selamat pula. Nah, sekian info saya ya bunda mengenai pengapuran plasenta. Kalau misalnya dari para bunda ada informasi yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan selama di video ini tentang pengapuran plasenta, bunda bisa bantu saya untuk menginformasikannya lewat kolom komentar ya. Jadi di kolom komentar saya ini menjadi tempat sharing bagi para bunda yang mengalami hal yang sama seperti saya dan bunda lainnya yang mengalami pengapuran plasenta. Nah bunda, dukung terus channel saya Cerita Mama dan Indah supaya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya tentang tumbuh kembang anak maupun tentang kehidupan atau dunia para bunda dalam mendidik atau membesarkan si kecil. Nah, saya mohon ya bunda supaya bunda subscribe channel ini dan jangan lupa like, terus juga kita sharing di kolom komentar dan juga share video saya ke seluruh sosial media yang bunda punya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi banyak orang. See you on the next video. Bye bye.